Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita masih belum bisa berjumpa dalam Meet bersama Miss Tian, tapi Miss Tian akan memberikan video pembelajaran untuk kalian sehingga kalian bisa belajar secara offline di rumah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu sehingga kami boleh ada Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti pembelajaran ini walaupun secara online Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti pembelajaran fisika hari ini Bapa. Tuhan, kami ingin belajar saat ini. Tuhan taruh hikmat pengertian Tuhan atas kami sehingga kami boleh belajar dengan baik Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami Tuhan apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan yang pertama ini, Miss Tian akan menjelaskan tentang pembahasan soal listrik dinamis yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kemarin kita membahas tentang kuat arus listrik, hukum Ohm, dan hambatan penghantar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Soal nomor 1, besar arus listrik yang mengalir pada suatu hambatan dalam suatu rangkaian sebesar 4 ampere dan dalam waktu 2,5 menit. Berapakah besar muatan listriknya? Oke, kita analisis terlebih dahulu soalnya ya. Di sini diketahui ada arus listrik mengalir sebesar 4 ampere, berarti kita tuliskan diketahuinya I sama dengan 4 ampere, waktu 2,5 menit di sini. Nah, ingat bahwa waktunya harus dalam second sehingga kita harus mengkonversikan dari menit ke second. 1 menit 60 second, jadi kalau 2,5 menit 150 second. Kemudian yang ditanya adalah besar muatan listriknya atau Q, satuannya adalah kolom. Oke, masih ingat ya bagaimana persamaannya? Q sama dengan I kalikan T. Tinggal kita masukkan saja. Ya, ini ada segitiga untuk mempermudah kalian ya dalam menghafalkan QIT. Kalau misalkan nanti yang dicari adalah yang Q, berarti rumusnya adalah I kalikan T. Kalau yang dicari adalah I, maka rumusnya adalah Q dibagi dengan T. Kalau yang dicari adalah T, maka rumusnya adalah Q bagi I. Karena di sini yang dicari adalah Q, maka Q sama dengan I kalikan T. Kita masukkan nilainya. I-nya adalah 4 ampere dan waktunya 150, sehingga kita peroleh nilai Q-nya adalah 600. Oke, kita next soal yang kedua. Suatu penghantar diberi beda potensial 20 volt dan arus yang mengalir 5 mA. Agar arus yang mengalir menjadi 25 mA, berapakah tegangan yang harus diberikan? Kita tes dulu ya, yang diketahui ada di sini ada beda potensial 20 volt, berarti V1-nya adalah 20 volt. Kenapa V1? Karena di sini ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama dengan tegangan 20 volt dan arusnya 5 mA, dan kondisi yang kedua kita menginginkan arusnya 25 mA, tegangannya berapa? Jadi di sini bisa kita tuliskan ini adalah I1-nya 5 mA. Kemudian I2-nya 25. Kita ingin tahu berapa besar tegangannya sekarang, berarti V2. V2-nya berapa? Nah, ingat dalam soal ini penghantarnya itu bahannya itu tetap, panjangnya tetap, luasannya tetap. Ya, sehingga nilai R-nya itu adalah tetap. R-nya tetap tidak mengalami perubahan. Jadi R1 sama dengan R2. Kemudian kita ingat kalau rumusnya adalah menurut hukum Ohm, V sama dengan I kalikan R.
karena yang kita cari adalah R-nya, sehingga persamaannya R sama dengan V per I. Kita tuliskan, karena ada dua kondisi, berarti V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Sekarang kita masukkan nilainya. V1 20 volt, I1 nya 5 mA, V2 yang kita tanyakan, I2 nya 25 mA. Karena walaupun ini masih dalam miliampere arusnya, tapi karena ini adalah sebuah perbandingan, karena kiri dan kanannya sama, kita tidak perlu mengubahnya ya, karena kita nanti bisa mencoretnya. Oke, sekarang V2 nya sama dengan 20 kali 25 adalah 500, dibagi 5 sama dengan 100 volt. Jadi nilai F2 nya adalah 100 volt. Kita lanjut contoh yang ketiga ya. Kawat panjangnya 8 meter, luas penampangnya 4 mm kuadrat, hambatan jenis tembaga adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Berapakah hambatan kawat tersebut? Di sini ada panjang kawat, berarti L-nya sama dengan 8 meter. Kemudian luas penampangnya adalah A 4 mm pangkat 2. Nah, kita konversikan ke dalam meter ya. Kalau pangkat 2 turun 1 berarti pangkat 2 naik 1 berarti per 100, karena dia naiknya 3 kali berarti kita kalikan 10 pangkat min 6. Kemudian ada hambatan jenis tembaga, atau kita simpulkan dengan Rho sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanya adalah besar hambatannya berapa. Oke, sekarang kita cari tahu ya. R kita ketahui dari pertemuan minggu lalu, R sama dengan Rho L per A. Sekarang kita masukkan nilainya. Rho-nya 1,6 kali 10 pangkat min 8, kalikan L-nya 8, kali per A-nya 4 kali 10 pangkat minus 6. Hasil akhirnya kita peroleh 3,2 kali 10 pangkat minus 2 ohm. Kita lanjut contoh yang keempat. Kawat penghantar panjangnya 3 meter dan jari-jarinya 4 mm mempunyai hambatan 3 ohm. Jika panjangnya dijadikan 3 kali dan jari-jarinya dijadikan sepertiga kalinya, maka berapakah besar hambatan penghantar sekarang? Nah, di sini juga ada dua kondisi ya, di mana panjangnya itu dijadikan 3 kali semula. Panjang adalah L simbolnya, sehingga L2 itu dijadikan 3 kali L1. Kemudian di sini jari-jarinya dibuat sepertiga kalinya, berarti R2-nya sama dengan sepertiga R1. Kemudian hambatannya awalnya adalah 3 ohm, sehingga kita tuliskan R1-nya 3 ohm. Yang ditanya adalah hambatan penghantar sekarang. Kita tidak perlu memasukkan nilai R dan L-nya karena nanti kita akan menggunakan persamaan untuk lebih mempermudahnya. Nah, di sini karena penghantarnya itu tetap tidak berubah bahan, maka nilai Rho itu bernilai tetap. Kita tahu bahwa R sama dengan Rho L per A. Karena nilai Rho-nya tetap, kita masukkan Rho 1 sama dengan Rho 2. Dari persamaan ini kita masukkan di sini ya. Kalau kita rubah sehingga ini menjadi Rho sama dengan, ini pindah ruas jadi R kali A, L-nya pindah ruas juga jadi per L. R1 A1 per L1 sama dengan R2 A2 per L2. Kemudian kita tahu kalau luasannya itu berupa lingkaran, karena dia punya jari-jari berarti luasannya berupa lingkaran.
rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sehingga A itu sebanding dengan R. Jadi kita dapat tuliskan persamaannya R1 yang dimaksud di sini adalah R hambatan, Mistian simbolkan dengan R besar, dikali R1 kuadrat, R-nya R kecil, per L1 sama dengan R2 kapital dikali R2 kuadrat per L2. Sekarang kita masukkan semua nilainya ya. R1 tadi nilainya adalah 3 ohm. Kemudian R1-nya kita buat tetap R1, L1-nya tetap L1, R2-nya yang dicari. Kemudian R2 gantikan dengan ini. Gantikan R2 dengan ini ya. Jadi kita masukkan sepertiga R1 kita kuadratkan per L2-nya kita ganti dengan yang ini. Nah, menjadi 3L1. Sehingga ruas kiri dan kanan bisa kita coret. Nah, ini hasil akhirnya R2-nya adalah 81 ohm. Kita lanjut ke soal yang kelima. Sepotong kawat tembaga mempunyai hambatan 20 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Pada suhu derajat Celcius, berapakah nilai hambatannya? Di sini diketahui koefisien suhu kawat tembaga 0,004 per derajat Celcius. 20 ohm berarti di sini adalah R awalnya. R awal itu atau dituliskan dengan R0 ketika suhunya itu 20 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 100 derajat min 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Koefisien atau alfanya sama dengan koefisien suhu kawat tembaga atau alfa, nilainya 0,004 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah hambatannya, berarti R-nya sekarang berapa pada saat suhu 100 derajat Celcius. Oke, di pertemuan sebelumnya Miss Tian juga sudah menjelaskan kalau R itu sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alfa kali delta T, di mana R adalah hambatan pada suhu sekarang, R0 adalah hambatan pada suhu awal, alfa adalah koefisien suhu kawat, dan delta T adalah perubahan suhu. Karena sudah diketahui semua, kita tinggal memasukkan saja rumusnya. R0-nya 20 dalam kurung 1 plus 0,004 kali 80, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 26,4 ohm. Begitu ya pembahasan kita sudah membahas soal 1 sampai 5 di pertemuan yang kemarin. Jadi kalian boleh belajar, oh kemarin salahku di sini, jadi aku harus memperbaiki gitu ya. Jadi untuk kedepannya kalian bisa mengerjakan dengan lebih baik. Nah, sekarang sisa waktunya kalian akan mengerjakan soal tugas yang sudah Miss Tian berikan di GC, dan pengumpulan tugasnya sampai pukul 14.30. Kalian bisa menggali informasi dari buku paket, atau juga kalian bisa browsing di internet, lihat di YouTube ya, dan sumber-sumber yang lain. Kemudian pengumpulan tugas dilakukan lewat GC. Caranya kalian bisa menjawab dengan menuliskan jawaban pada buku tulis fisika kalian, kemudian kalian foto dan kirimkan ke GC. Jika ada pertanyaan, kalian bisa chat ke Miss Tian, bisa melalui Gaisala. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, mengucap syukur karena kami boleh belajar, Tuhan Yesus, belajar fisika hari ini. Thank you Tuhan untuk Miss Tian yang sudah mengajari kami, Tuhan, membantu kami untuk belajar. Dan kalau kami akan melanjutkan pelajaran kami dengan mengerjakan soal, Tuhan taruh hikmat pengertian supaya kami boleh mengerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Oke, anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.